Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Naufal Ari Mufti, nomor absen 23 dari kelas 11 MEPA 2. Saya akan menceritakan kronologi peristiwa kembalinya RIS ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah pengakuan kedaulatan RIS, tuntutan bergabung dengan Negara Republik Indonesia semakin meluas. Tuntutan semacam ini memang dibenarkan oleh Konstitusi RIS pada pasal 43 dan 44. Penggabungan antara negara atau daerah ini dimungkinkan karena kehendak rakyat. Maka, pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintah RIS dengan persetujuan DPR dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Setelah dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 itu, maka negara-negara bagian atau daerah otonom seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura bergabung dengan Republik Indonesia di Yogyakarta. Karena semakin banyak negara-negara bagian atau daerah yang bergabung dengan Republik Indonesia, maka sejak 22 April 1950, negara RIS hanya tinggal 3, yaitu Republik Indonesia, negara Sumatera Timur, dan negara Indonesia Timur. Perdana Menteri RIS, Muhammad Hatta, mengadakan pertemuan dengan Sukawati, Presiden NIT, dan Mansur, Presiden NST. Mereka sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan usul DPR Sumatera Timur, proses pembentukan NKRI tidak melalui penggabungan dengan RI, tetapi penggabungan dengan RIS. Setelah itu, diadakan konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil RIS, termasuk NIT dan negara Sumatera Timur. Melalui konferensi tersebut, akhirnya pada 19 Mei 1950 tercapai persetujuan yang dituangkan dalam Piagam Persetujuan. Adapun isi penting Piagam Persetujuan 19 Mei 1950 adalah 1. Kesediaan bersama untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada proklamasi 17 Agustus 1945. Serta 2. Penyempurnaan konstitusi RIS dengan memasukkan bagian-bagian penting dari UUD RI tahun 1945. Untuk ini diserahkan kepada panitia bersama untuk membentuk rencana UUD Negara Kesatuan. Panitia bersama juga ditugaskan untuk melaksanakan isi Piagam Persetujuan 19 Mei 1950. Pada tanggal 12 Agustus 1950, pihak KNIP RI menyetujui rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang sementara. Pada tanggal 14 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS mengesahkan RUU sementara KNIP menjadi UUD yang disebut Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS tahun 1950. Pada tanggal 15 Agustus 1950, diadakan rapat gabungan parlemen, yakni antara DPR dan Senat RIS. Dalam rapat gabungan ini, Presiden Soekarno membacakan Piagam Persetujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari itu, Presiden Soekarno langsung ke Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan Presiden Negara Kesatuan dari pejabat Presiden RI, Mr. Asad. Dengan demikian, negara RIS berakhir dan secara resmi pada tanggal 17 Agustus 1950 terbentuk kembali NKRI dengan Soekarno sebagai Presiden dan Mohatta sebagai Wakil Presiden RI. Sekian penjelasan saya tentang kronologi peristiwa kembalinya RIS ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sekian dan terima kasih.